Halo teman-teman Civilians, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Mawapres. Dalam podcast ini nantinya kita akan ulik-ulik lagi tentang apa sih itu Mawapres. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu atau bahkan pengen jadi Mawapres, stay tune ya. Nah, kita kali ini udah kedatangan tamu nih, Mbak Afriza. Halo Mbak Afriza. Ya, halo Aziza. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Aziza dari HMS Divisi Rinov sebagai moderator dalam podcast Mawapres. Saya membawa dua teman pada saat ini, yaitu Tasya. Silakan Tasya. Halo Mbak Afriza, perkenalkan nama saya Anastasia Putri dari HMS Bidang Rinov. Salam kenal Mbak Afriza. Ya, salam kenal Natasha. Lalu ada Aul. Baik, terima kasih Aziza. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Aulia dari HMS Bidang Rinov. Salam kenal Mbak. Oke, halo Aulia, salam kenal juga ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Mbak Afriza mungkin bisa berkenalan seperti mungkin dari fakultas mana, angkatan mana. Oke, halo semuanya, halo teman-teman himpunan mahasiswa teknik sipil ya. Sepertinya saya pernah diundang ke Rinov kalau nggak salah, tapi saya lupa acara apa. Kenalin, nama saya Afriza Nimatusaada, biasanya saya dipanggil Afriza. Saya adalah final year student dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, angkatan 2018. Dari Mbak Afriza sendiri sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Saat ini sibuknya cuman ngerjain skripsi ya, karena saya adalah mahasiswa tingkat akhir. Kebetulan juga saya sedang merintis bisnis baru dengan teman-teman saya dari Universitas UPH gitu. Ya sibuknya itu aja sih. Wih, keren banget. Tuh bisnisnya tentang apa Mbak? Kita bergerak di bisnis trading and export. Jadi kebetulan meskipun saya anak teknik kimia, tapi saya coba belajar hal baru terkait dengan bisnis gitu. Wah, keren. Nah Mbak, mungkin kita bisa masuk ke topiknya ya ini Mawapres. Dari Tasya, boleh pertanyaan pertama? Baik, terima kasih. Mbak Afriza, saya mau tanya, Mbak sendiri kan Mawapres 2021 ya? Nah, itu sampai di tingkat mana ya Mbak? Kalau boleh tahu. Oke, iya betul sekali Natasha ya. Saya Mawapres atau mahasiswa berprestasi Universitas Diponegoro, dan kebetulan saya sudah sampai ke babak final di tingkat nasional Pilmapres tahun 2021, dan alhamdulillahnya menduduki peringkat 5 Mawapres nasional program sarjana begitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Bisa sampai tingkat nasional loh Mbak Afriza ini. Berarti tidak diragukan lagi kalau Mbak Afriza ini sudah banyak pengalaman ya di Mawapres. Oh ya Mbak, saya mau tanya lagi. Menurut Mbak, Mawapres itu seperti apa sih Mbak? Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan oleh semua orang gitu ya. Sebetulnya Mawapres itu apa? Apa yang dicari Mawapres gitu? Sebetulnya simple dan sederhana aja sih. Sebetulnya yang dinamakan sebagai Mawapres itu kita berpedoman atau memiliki acuan pada buku pemilihan mahasiswa berprestasi, di mana di buku pedoman tersebut jelas dikatakan bahwa yang disebut sebagai Mawapres atau mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki capaian unggulan atau prestasi di bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan mahasiswa yang bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill-nya. Itu yang disebut sebagai Mawapres gitu. Jadi Mawapres itu tidaklah mahasiswa yang dia pinter banget gitu ya, IP-nya harus 4, atau dia mahasiswa yang harus lomba terus gitu ya, tiap bulan pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota untuk lomba, itu enggak. Tetapi yang disebut sebagai Mawapres yang tadi saya jelaskan, dia adalah mahasiswa yang bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill-nya gitu. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Mungkin saya mau tanya juga nih Mbak. Kan Mbak sebagai Mawapres ya Mbak. Apa sih Mbak benefit-benefit yang udah Mbak dapat atau apa yang akan didapat Mawapres kalau semisal kita ngaju ke Mawapres gitu Mbak? Terima kasih. Oke, sebetulnya a lot of benefits that we can get
kalau kita jadi mawapres. Tapi sebelum saya berbicara lebih banyak terkait benefit tersebut gitu ya, saya mungkin ingin lebih menekankan kepada rekan-rekan sekalian, khususnya teman-teman dari teknik sipil ya. Kalau ingin menjadi mawapres itu bukan hanya tentang benefit yang dikejar atau bukan hanya reward yang dikejar gitu ya, tetapi di balik itu semuanya, waktu kita jadi mawapres atau waktu kita terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, apalagi sampai ke tingkat nasional mewakili Universitas Diponegoro, artinya kita mengemban tanggung jawab yang luar biasa besar. We get a lot of pressure dari semua orang di universitas kita, di mana mereka semuanya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita, bahwa yang dinamakan mawapres dia harus memiliki etika yang bagus, attitude yang bagus, gitu kan, perilaku yang bagus, capaian-capaian unggulan yang baik, gitu. Yang dinamakan mawapres harus bisa menjadi contoh teladan, harus bisa menjadi yang terdepan dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, itulah yang seharusnya kita kita lihat dari seorang mawapres, bukan hanya terkait dengan benefitnya saja. Tentunya benefit jadi seorang mawapres itu banyak sekali, tidak bisa saya pungkiri ya, ada banyak sekali benefit yang saya dapatkan ketika saya jadi mawapres. Tetapi di samping benefit tersebut, saya sangat menyadari betul bahwa yang dinamakan tanggung jawab menjadi seorang mawapres itu luar biasa besar gitu, karena kita disorot oleh semua mata di universitas kita gitu. Kita bakalan dikenal oleh semua orang di universitas kita, makanya kita nggak bakalan lepas dari yang namanya sorotan atau attention gitu. Nah, itu yang mungkin harus jadi concern teman-teman ya kalau ingin jadi mawapres. Nah, balik lagi ke pertanyaan Aulia, sebetulnya benefit jadi seorang mawapres itu banyak ya. Misalnya yang pertama, profil kita akan dipublikasikan, jadi kita akan banyak media-media yang meliput kita karena kita adalah mawapres di universitas tersebut. Apalagi Undip ya, Undip itu kan perguruan tinggi klaster A, dia termasuk perguruan tinggi yang favorit di Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali media yang akan meliput kita kalau kita jadi mawapres gitu. Jadi artinya kita banyak mendapatkan perhatian dari banyak orang, itu benefit yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau teman-teman bisa berprestasi sampai ke tingkat nasional, bisa dapat peringkat di tingkat nasional, teman-teman bisa menaikkan nilai, terutama di Fakultas Teknik ya. Kita tahu bahwa di Fakultas Teknik ada yang namanya claim reward untuk menaikkan nilai SKS ya. Jadi kita bisa menaikkan nilai SKS kita kalau kita dapat peringkat di level nasional. Itu yang benefit yang kedua. Benefit yang ketiga tentunya ini yang paling sering saya rasakan adalah mudah sekali untuk mengajak kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain dengan status kita sebagai mawapres. Karena title mawapres itu akan dipandang sebagai title yang high class, jadi orang lain tuh akan ngerasa nyaman dengan kita kalau kerjasama dengan kita kalau title kita mawapres gitu ya. Itu yang paling sering saya rasakan sih gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Mbak benefitnya. Menarik banget sih menurut saya. Iya, betul. Bisa dicoba Aulia buat jadi mawapres tahun depan. Siap Mbak, siap. Aul. Bismillah ya Mbak. Nah, Mbak Afriza ini kalau boleh tahu jadi mawapres waktu semester berapa, Mbak? Oke, jadi mawapres, sebetulnya saya ikut dulu yang namanya mawapres pemetaan. Saya jadi mawapres pemetaan itu di tahun, saya lupa ya, tapi tepatnya di semester 4 gitu. Waktu saya semester 4, saya ikut mawapres pemetaan dan dapat peringkat 3 di Fakultas Teknik. Terus, semester 6-nya saya baru ikut yang namanya mawapres utama. Nah, mawapres utama inilah yang dia dilombakan sampai ke tingkat nasional. Kalau mawapres pemetaan itu tidak sampai ke tingkat nasional, dia hanya di level university, di level universitas kita saja. Nah, waktu saya semester 6, alhamdulillahnya saya dapat peringkat 1 di Undip dan akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional gitu. Nah, persyaratannya tuh apa aja sih Mbak, sama Mbak tuh nyiapinnya dari apa yang bisa kita siapin dari sekarang gitu, dari masih yang maba gitu Mbak? Oke, it's a good question actually. Jadi sebetulnya banyak orang yang berpikiran bahwa kalau kita pengen jadi mawapres banyak sekali berkas yang harus kita persiapkan. Ada betulnya, ada salahnya. Karena betulnya adalah
sebetulnya kita memang perlu mempersiapkan berkas ya. Tentunya ada beberapa berkas yang harus kita persiapkan. Tetapi salahnya adalah nggak banyak berkas yang harus kita persiapkan untuk jadi mawapres. We only to have to prepare 3 things atau tiga syarat administratif yang kita perlukan untuk bisa jadi mawapres. Yang pertama itu adalah gagasan kreatif atau biasa disingkat sebagai GK. Yang kedua itu adalah capaian unggulan atau prestasi-prestasi kita yang biasa disingkat sebagai CU. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bahasa Inggris. Hanya 3 itu saja yang perlu kita persiapkan untuk maju ya sebagai mawapres, baik di level universitas maupun di level nasional. Tetapi yang perlu kita cermati di sini adalah untuk mempersiapkan berkas capaian unggulan atau CU itu tidak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Karena di situ kita dituntut untuk bisa submit atau mengumpulkan sertifikat-sertifikat capaian unggulan kita yang kita peroleh selama kita jadi mahasiswa. Jadi di situ kita diminta untuk mengumpulkan 10 sertifikat. Nah, maka dari itu kita nggak bisa yang namanya ngumpulin 10 sertifikat itu tuh dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak bisa. Karena yang namanya dapat sertifikat penghargaan, sertifikat lomba, pengakuan, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, itulah yang harus dipersiapkan mulai sejak teman-teman jadi mahasiswa baru. Jadi, mulai sejak mahasiswa baru itulah teman-teman harus mulai nyicil. Ikut lomba sana sini, ikut publikasi sana sini untuk bisa dapat sertifikat yang nantinya bisa teman-teman kumpulkan saat mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Gitu teman-teman, bisa dimengerti ya? Bisa Mbak, bisa. Mbak mau tanya Mbak, Mbak kalau boleh tahu awal mulanya Mbak Afiza termotivasi untuk mempunyai keinginan menjadi mawapres itu kapan ya Mbak? Kapan ya? Sebetulnya gini, waktu saya maba atau mahasiswa baru, itu sebetulnya saya menetapkan 4 tujuan atau 4 prinsip lah. Selama saya jadi mahasiswa, saya harus menggeluti bidang-bidang tersebut. Yang pertama itu adalah penelitian, yang kedua adalah akademik, yang ketiga itu adalah organisasi, dan yang terakhir adalah kompetisi. Waktu maba saya juga nggak kepikiran jadi mawapres. Bahkan waktu maba saya juga nggak tahu yang namanya mawapres itu apa. Tetapi setelah berjalannya waktu, setelah saya menggeluti keempat bidang tersebut, kemudian berusaha untuk menyeimbangkan bidang-bidang tersebut di kehidupan di kampus, mulai dari penelitian, akademik, kemudian organisasi, dan juga kompetisi. Nah, akhirnya saya nemuin yang namanya mawapres pemetaan tadi, waktu di semester 4. Dari situlah saya mulai terpantik untuk mengikuti mawapres, dan saya pikir ketika kita menjadi mawapres, itu adalah salah satu indikator keberhasilan kalau kita bisa menyeimbangkan keempat bidang yang saya sebutkan tadi, penelitian, akademik, organisasi, dan kompetisi, gitu. Kalau saya bisa jadi mawapres, berarti saya bisa menyeimbangkan keempat bidang tersebut. Nah, ternyata coba-coba ya waktu semester 4 ikut mawapres pemetaan, ternyata dapat peringkat 3. Artinya lumayan berhasil lah untuk menyeimbangkan keempat bidang tersebut. Terus akhirnya saya nggak puas, di semester 6 coba lagi untuk ikut mawapres utama. Akhirnya dapat peringkat 1 undip, dan dari situ saya baru yakin, oh ternyata saya sudah bisa menyeimbangkan keempat tujuan saya tersebut, kayak gitu. Jadi awalnya coba-coba aja, nggak pernah yang namanya mematok untuk bisa jadi mawapres gitu. Keren banget ya Mbak. Mbak, kalau boleh tahu siapa sih yang menjadi role modelnya Mbak Afiza yang mungkin mempengaruhi motivasi Mbak Afiza menjadi mawapres ini gitu? Oh oke, role model ya. Sebetulnya role model terkait dengan dunia mawapres itu nggak ada. Saya pribadi agak nggak punya yang namanya tokoh idola gitu, agak jarang, nggak punya, sejak kecil emang nggak punya gitu. Tetapi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, saya sangat mengidolakan sekali yang teman-teman tahu itu adalah Ibu Nike. Ibu Nike itu adalah Direktur PT Pertamina yang saat ini menjabat. Beliau adalah Direktur wanita pertama Pertamina, dan itu sangat memotivasi saya untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender, menunjukkan bahwa wanita nggak kalah loh sama laki-laki gitu. Wanita bisa berkarir loh, bahkan bisa memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi saat ini role model saya ya tadi Ibu Nike gitu. Mantap banget Mbak. Habis itu kalau misalkan mau tanya Mbak, lulus, mohon maaf, tips dan trik biar lulus jadi mawapres tuh gimana, apa aja ya Mbak ya?
Gimana ya? Kalau tips and trick tuh sebetulnya gini, saya tuh selalu percaya bahwa title Mawapres itu bukan kita yang memilih, tetapi Mawapres yang memilih kita. Do you know what I mean? Jadi kayak sama halnya kayak Putri Indonesia. Kayak kita nggak bisa milih, kita bisa jadi Putri Indonesia, tetapi title Putri Indonesia lah yang memilih kita untuk menjadi Putri Indonesia. Sama halnya dengan Mawapres, saya selalu percaya itu. Saat saya ikut Mawapres di level university, di level Universitas Diponegoro, itu banyak sekali ya teman-teman Mawapres dari fakultas lain, misalnya dari hukum, dari fakultas ekonomi bisnis, dari kedokteran, dari fakultas-fakultas lain, itu memiliki Mawapres yang sangat-sangat unggul. Mereka memiliki capaian unggulan tuh luar biasa banyak gitu, keren-keren. Ada yang sampai level internasional, ada yang debat dapat juara 1 di level nasional, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok saya bisa jadi Mawapres nomor 1? Itu saya selalu percaya hal yang saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya Mawapres lah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Mawapres. Nah, tetapi kalau teman-teman yang pengen jadi Mawapres gitu, tips and trick yang bisa saya berikan yang pertama adalah keseimbangan. Coba menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill selama teman-teman kuliah, selama teman-teman ngampus di Undip. Jadi jangan hanya berfokus tentang akademik saja. Oke, akademik is your tanggung jawab gitu ya. Tetapi yang namanya akademik itu bisa sambil beriringan dengan bidang-bidang lain. Misalnya teman-teman bisa sambil akademik sambil organisasi, bisa nyambi akademik sambil wirausaha, bisa nyambi akademik sambil penelitian gitu. Jadi jangan hanya fokus pada akademik saja, karena ketika teman-teman fokus hanya pada akademik, akan ada banyak waktu yang teman-teman sediakan sebetulnya gitu. Yang kedua, teman-teman coba latihan bahasa Inggris. Nah, ini adalah the big problems yang biasanya anak Undip rasakan sih, karena kadang-kadang tuh ada anak yang dia prestasinya banyak banget, pinter ngomong di depan umum gitu, tetapi ketika ngomong bahasa Inggris agak kaku gitu. Itu banyak banget di Undip. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai latihan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari gitu. Entah ngobrol sama teman, ngobrol sama lecturer, atau ngobrol sama kolega gitu dengan bahasa Inggris, mulai dilatih dari sekarang. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, coba untuk lebih gali potensi diri teman-teman. Coba untuk lebih menemukan sebetulnya teman-teman tuh passionnya apa, keinginnya apa, tujuannya apa, pengen jadi manusia seperti apa, pengen jadi mahasiswa seperti apa, itu coba lebih direnungkan dan digali. Karena ketika teman-teman sudah mampu untuk menemukan your passion, your goals, saya pikir itu adalah kunci awal untuk kalian menuju kesuksesan kalian gitu. Jadi itu 3 tips yang bisa saya berikan ya. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua coba bahasa Inggrisnya dilatih lagi, kemudian yang ketiga try to find your goals, atau coba lebih dilatih untuk menemukan passion dan cita-cita kalian apa gitu. Terima kasih banget Friza. Buat teman-teman yang tertarik ke Mawapres, mungkin bisa disiapin nih 3 poin tadi nih yang disampaikan Mbak Friza. Iya. Oke Mbak, saya mau tanya Mbak, untuk tahun Mbak Afriza kemarin, Mawapres sendiri itu ada berapa tahap ya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan tahap-tahapnya, tahap-tahap apa, dan ada nggak sih Mbak tahap yang menurut Mbak sangat-sangat berkesan gitu Mbak sampai sekarang? Oke. Sebetulnya tahapan Pilmapres itu panjang banget deh. Bahkan saya running atau mengikuti seleksi Pilmapres itu lebih dari 6 bulan. Waktu saya seleksi di tingkat universitas, itu ada seleksi pertama adalah seleksi departemen. Jadi saya diseleksi di tingkat departemen, kemudian dipilih 3 orang dari departemen saya, kemudian dikirim ke tingkat fakultas. Dikirim ke tingkat fakultas 3 orangnya tadi, kemudian oleh fakultas teknik diseleksi secara on desk, kemudian fakultas teknik memilih, saya lupa ya, 10 orang atau 8 besar gitu untuk maju ke babak final di fakultas teknik.
Kemudian setelah masuk ke babak final di Fakultas Teknik, dipilihlah 1 orang terbaik. Kemudian 1 orang terbaik ini dikirim ke level universitas. Nah, di level universitas ini kemudian kita berlomba ya, compete dengan another Mawapres dari fakultas lain. Jadi kita ketemu dari fakultas hukum, FEB gitu, dan fakultas-fakultas lainnya. Kemudian akhirnya di level universitas tadi dipilih 1 orang terbaik untuk dikirim ke level nasional. Nah, di level nasional ini saya ikut seleksinya itu selama 6 bulan. Dibuka mulai bulan April sampai dengan bulan September saya mengakhiri Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Kalau di level nasional itu seleksinya juga panjang banget, mulai dari seleksi ondes. Seleksi ondes itu cuman ngumpulin berkas. Jadi seluruh universitas yang ada di Indonesia mengirimkan 1 orang perwakilan ke level nasional, kemudian berkas-berkas mereka diseleksi, kemudian dipilihlah 456 orang terbaik se-Indonesia. Kemudian 456 orang ini kemudian mengikuti seleksi tahap 1. Di seleksi tahap 1 ini kita diseleksi masalah capaian unggulan atau prestasi-prestasi kita, kemudian diseleksi juga masalah gagasan kreatif atau ide-ide atau inovasi apa yang kita bawakan selama jadi Mawapres. Kemudian di situ dipilihlah 90 orang terbaik. 90 orang ini kemudian masuk ke seleksi tahap 2. Di seleksi tahap 2 ini mulai ada yang namanya penilaian bahasa Inggris. Jadi kita diminta untuk melakukan pidato bertemakan SDGs di depan para judges. Kemudian di seleksi tahap 2 ini dipilihlah 15 orang terbaik. Nah, 15 orang terbaik ini kemudian maju ke babak final. Di babak final ini diselenggarakan 3 hari 3 malam. Jadi kalau zaman saya, karena masih ada pandemi COVID-19, jadi babak final ini diselenggarakan secara online ya. Tetapi biasanya kalau nggak ada pandemi COVID-19, seleksi babak final ini akan diadakan secara offline. Jadi kita dikarantina di suatu hotel tertentu di Indonesia, kemudian kita tandingin di situ untuk bisa dipilih 3 orang terbaik se-Indonesia gitu. Jadi di level nasional itu seleksinya mulai dari ondes, tahap 1, tahap 2, baru ke babak final. Nah, kalau tadi pertanyaan Aulia itu kan babak mana nih yang paling berkesan gitu ya? Dari saya tentunya yang paling berkesan itu adalah babak final sih. Karena di situ 3 hari 3 malam saya harus pantengin laptop, tidur itu cuman berapa jam sehari, karena di samping kita harus mempresentasikan di depan para juri, kita juga diberi tugas-tugas individu. Jadi kayak sekolah gitu. Kita dikasih PR oleh para judges, kemudian PR tersebut harus kita kerjakan, kemudian esoknya kita harus mengumpulkan PR tersebut ke judges gitu. Dan PR-PR itu juga dinilai oleh para dewan juri gitu. Jadi kalau ditanya terkait dengan babak mana yang paling berkesan, tentunya adalah babak final. Karena di situ saya juga ketemu finalis-finalis lainnya, saya bisa ngobrol dengan finalis-finalis dari UI, dari ITB gitu kan, yang mereka nggak kalah keren gitu sih. Wah, tahapnya panjang ya Mbak. Salut sama Mbak Afiza udah sampai 5 besar. Mbak kalau misalkan mau jadi Mawapres tuh wajib ikut Ormawa nggak sih Mbak? Kalau dibilang wajib atau tidak, menurut saya wajib ya. Kenapa kok wajib? Karena salah satu bidang capaian unggulan Mawapres. Jadi di Mawapres itu ada yang disebut sebagai 7 bidang capaian unggulan. Nah, 7 bidang capaian unggulan ini harus dikuasai oleh Mawapres. 7 bidang capaian unggulan ini terdiri dari yang pertama adalah kompetisi, yang kedua itu adalah pengakuan, yang ketiga itu adalah penghargaan, yang keempat itu adalah karir organisasi, yang kelima itu adalah hasil karya, yang keenam adalah pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah kewirausahaan. Jadi 7 bidang ini harus dipegang dan harus dikuasai oleh Mawapres gitu. Jadi kalau ditanya wajib atau tidak, itu wajib karena di salah satu bidang tersebut ada yang disebut sebagai karir organisasi. Jadi seorang Mawapres itu harus memiliki sertifikat terkait dengan karir organisasi di universitasnya atau di
tingkat internasional gitu. Oh gitu Mbak. Kalau Mbak Afriza sendiri ikutnya apa organisasinya? Oke, waktu semester 2, jadi semester 2 masih mahasiswa baru, saya dipilih jadi bendahara himpunan. Bendahara di Himpunan Teknik Kimia. Kemudian setelah jadi bendahara selama 1 tahun, saya lanjut di organisasi Chemekar, namanya Pokalunar. Itu adalah klub riset terkait dengan perakitan mobil di Undip. Saya jadi sekretaris. Setelah jadi sekretaris selama 1 tahun, kemudian saya dipilih jadi bendahara Society of Petroleum Engineers di Ponorogo University Student Chapter selama 1 tahun juga. Jadi karir organisasi saya masih di ring 1, jadi bendahara dan sekretaris gitu. Oh keren Mbak Afriza. Nah Mbak Afriza sendiri ada tips buat manage waktu nggak sih Mbak? Oke, ada. Ini banyak juga yang nanya ke saya gimana sih Kak cara untuk manajemen waktu yang baik untuk para mahasiswa. Sebetulnya ada 6 poin ya yang saya pegang kalau kita pengen manajemen waktu yang baik. Yang pertama itu adalah find your goals. Seperti yang saya bilang tadi, sebagai mahasiswa kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang harus kita capai, itu kita harus tahu. Mau kita kemana, arah kita kemana itu harus tahu. Jadi kalau kita udah tahu arah tujuan kita, keinginan kita, itu kedepannya akan lebih enak. Yang kedua itu adalah put your priority. Jadi kayak setelah tahu tujuan, teman-teman harus tahu prioritasnya apa. Misalnya kalau saya tadi kan tujuan saya ada 4 ya, penelitian, akademik, organisasi, dan kompetisi. Setelah itu saya bakalan buat prioritas saya. Prioritas yang pertama adalah akademik tentu. Prioritas yang kedua itu adalah penelitian. Prioritas ketiga itu adalah kompetisi, dan prioritas terakhir itu adalah organisasi. Setelah menetapkan prioritas, kemudian yang ketiga itu adalah make your timetable, atau buatlah jadwal harian kamu. Ini waktu semester-semester awal masih saya gunakan, tetapi sekarang udah semester tua ya, jadi timetable ini nggak saya gunakan lagi, tetapi ini cukup membantu bagi teman-teman yang masih di semester-semester awal, karena semester awal itu malah aktivitasnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Jadi waktu semester awal saya buat timetable, jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian saya harus praktikum ini, jam sekian sampai jam sekian saya harus rapat organisasi ini. Jadi itu saya buat setiap harinya. Kemudian yang keempat itu adalah make your delegation. Buatlah delegasi kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya teman-teman sedang bergabung gitu ya di suatu organisasi. Kemudian di organisasi tersebut teman-teman punya job desk untuk mengerjakan sesuatu. Nah kalau teman-teman nggak bisa mengerjakan hal tersebut, maka buatlah delegasi. Mintalah teman kalian untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, karena kalian mendelegasikan teman kalian untuk mengerjakan tujuan tersebut. Kalau kalian benar-benar tidak bisa. Yang kelima itu adalah disiplin. Tentunya kalau kita sudah buat prioritas, sudah tahu tujuan kita, sudah buat timetable, kalau kita nggak disiplin ya sama aja gitu ya. Itu. Jadi ada tetapkan tujuan, buatlah prioritas kamu, buatlah timetable kamu, kemudian make your delegation, dan juga disiplin gitu. Oke Mbak, makasih banyak Mbak atas tips-tips yang bermanfaat buat kita. Nah Mbak, kita tiba di ujung acara nih Mbak Afriza dan teman-teman semua. Mungkin dari Mbak Afriza ada sepatah dua patah kata untuk closing statement Mbak. Oke. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang ingin dan sedang berusaha untuk jadi mawapres, jadikan mawapres itu sebagai perjalanan aja. Jangan buat mawapres itu sebagai tujuan akhir kalian. Karena yang namanya kesuksesan mahasiswa itu tidak bisa diukur dengan mawapres atau tidak. You know what I mean? Jadi banyak sekali mahasiswa yang dia sukses, berhasil jadi direktur atau jadi CEO di perusahaan-perusahaan tertentu, tetapi dia tidak mawapres gitu. Itu banyak sekali mahasiswa yang seperti itu. Maka buatlah mahasiswa berprestasi ini atau mawapres ini sebagai salah satu perjalanan kalian untuk menuju sukses, bukan menjadi
your goals atau ending dari kesuksesan kalian menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Karena yang namanya Mawapres itu menurut saya hanya sebuah title. Dia bisa jadi dua mata pisau gitu ya. Kalau kita gunakan ke hal-hal yang baik, dia bisa mendatangkan benefit yang sangat banyak. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan hal baik, tentunya itu bisa jadi bumerang untuk kita gitu. Jadi semangat aja untuk teman-teman yang ingin jadi Mawapres. Ingat 3 tips yang saya berikan tadi: keseimbangan, latihan bahasa Inggris, sama gali potensi diri kalian. Kalau kalian sudah bisa melakukan ketiga tips tersebut, saya rasa akan lebih mudah untuk kalian meraih gelar Mawapres gitu. Baik Mbak Friza. Nah, sebelum penutup nih ada pantun sedikit nih. Apa tuh? Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatian.